杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini tubuh Dharma tiba-tiba menyeringai, tersenyum pada hantu gunung. Keringat dingin mengalir di dahi hantu gunung seperti hujan, dan dia menelan ludah dengan susah payah. Kemudian dia berteriak, "Hantu angin, saya merasa ada yang tidak beres. Ini sepertinya bukan ilusi." Wajah hantu angin menjadi gelap dan dia berteriak tajam, "Jaga pikiran Anda, jangan biarkan indera Anda terganggu." Bahkan sekarang dia masih merasa bahwa semua yang dilihatnya adalah ilusi, karena tidak ada yang bisa memunculkan pria batu dan wanita muda seperti itu dari udara kosong. Bahkan 10 kaisar agung pun tidak bisa melakukannya. Mendengar ini, hantu gunung menarik nafas dalam-dalam dan emosi paniknya sedikit mereda. Yangka kemudian memberikan senyum aneh kepada hantu angin dan hantu petir dan berkata, "Coba tebak, berapa banyak pukulan yang bisa ditahan oleh saudara hantu gunung Anda?" Hantu petir mendengus dingin. "Tidak bisakah Anda hidup tanpa pamer? Jangan bilang itu hanya ilusi. Bahkan jika benar-benar ada ahli alam kaisar di sini, hantu gunung masih bisa bertahan selama 10 nafas tanpa jatuh." Hantu angin juga berkata, "Nah, jangan remehkan kami, 4 hantu pedang darah." Yangka tertawa terbahak-bahak. "Saya akan mengubah kalian berempat menjadi hantu mati sekarang juga." Setelah mengatakan itu, dia berteriak kepada tubuh dharmanya, "Anda dengar itu? Orang bilang bahwa bahkan jika seorang ahli alam kaisar bergerak, saudara hantu gunung ini masih bisa bertahan selama 10 nafas tanpa jatuh." 10 nafas ya? Tubuh Dharma terkekeh, tetapi senyum itu langsung berubah menjadi seringai ganas. Kemudian dia bergumam, 3 nafas sudah cukup." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melayangkan pukulannya ke hantu gunung. Mungkin karena teknik serangan gabungan, roh gunung belum bergerak sejak muncul, tetapi duduk bersila di udara. Dia tidak hanya bertahan dan menekan, tetapi kekuatan keempatnya tampaknya mengalir dan terhubung di sekitarnya. Karena itu, bahkan melihat pukulan tubuh Dharma, dia tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Namun dengan ekspresi serius dia menunjuk, dan gunung Sumeru muncul kembali. Kali ini hampir terwujud. Ia benar-benar terang, seolah-olah gunung sungguhan menghalangi jalannya. Seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Ejek tubuh Dharma, tinjunya yang sebesar gunung menghantam ke bawah. Raungan yang mengakkan telinga bergema, langit dan bumi bergetar, dan titik kontak antara tinju dan gunung Sumeru tiba-tiba bergelombang dengan lapisan cahaya, membentuk pusaran yang menyebar keluar. Ekspresi serius roh gunung seketika berubah pucat pasi. Ia memuntahkan seteguk kabut darah, auranya langsung melemah. Pada saat yang sama, gunung Sumeru yang telah menghalangi tubuh Dharma dan roh gunung hancur berkeping-keping, berubah menjadi sinar cahaya tak terhitung yang melesat ke segala arah. "Apa?" Ekspresi hantu angin berubah drastis. "Tidak mungkin!" seru hantu petir dengan terkejut. Tak satu pun dari mereka dapat mempercayai mata mereka. Hantu gunung dengan pertahanan alaminya yang kuat, pertahanannya ditembus dan puncak Sumeru hancur dalam satu serangan oleh golem batu, menderita luka parah. Keduanya berulang kali bertanya pada diri sendiri, mungkinkah ini juga ilusi? Jika itu ilusi, itu terlalu nyata. Hantu gunung berdarah dan bau darah menyengat tercium di udara, membuat hantu angin dan hantu petir gemetar hebat. Setelah serangan pertama, hantu gunung tidak berhenti melayangkan pukulan lain yang menyebabkan suara mengakkan telinga terdengar untuk kedua kalinya. Kali ini tanpa puncak Sumeru untuk menghalangi, hantu gunung mati-matian mengubah mantranya. Ia mengerahkan kekuatan ilahinya hingga batas maksimal. Kekuatan elemen buminya melonjak. Hukum bumi
berputar di sekitarnya berubah menjadi penghalang pelindung. Suara berderak terdengar dan secara kasat mata dalam radius beberapa ratus kaki di sekitar mereka. Layar cahaya transparan berbentuk mangkuk bergetar keluar. Tetapi layar cahaya ini seperti cermin yang pecah, retak lalu hancur, berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang lenyap menjadi ketiadaan. Yangke merasakan rasa ringan menyelimutinya. Dia menyeringnya pada Feng Gue dan Lei Gue, berkata, "Sepertinya kekuatan penyegelan telah hancur. Apakah kalian yakin ini hanya ilusi?" Wajah Feng Gue dan Lei Gue begitu gelap hingga hampir meneteskan air mata. Mereka benar-benar terkejut. Apa yang mereka lihat dan dengar membuat mereka bingung dan tidak yakin. Benar-benar tidak dapat menentukan apakah itu ilusi. Di sisi lain, hantu gunung memuntahkan seteguk darah lagi. Auranya yang sudah melemah menjadi semakin lemah. Wajahnya sepucat kertas saat ia menatap ke arah tempat hantu angin dan hantu petir berada. Berusaha berbicara. "Selamatkan saya!" Tubuh Dharma menyeringai ganas dan melayang pukulan ketiga. Tetapi pada saat ini hantu gunung tidak berdaya untuk membela diri. Saat tinju sebesar gunung itu menghantam, ia merasakan seluruh tubuhnya menjadi sedikit es dan anggota tubuhnya mati rasa. Tinju itu mengenai hantu gunung secara langsung dan di udara, tubuh hantu gunung meledak, berubah menjadi awan kabut darah yang menyebar ke bawah. Dan seluruh auranya lenyap seketika. "Lihat, hanya 3 nafas." Tubuh Dharma menyelesaikan serangannya berbalik dan tersenyum pada Yangke. Kemudian Yangke mengacungkan jempol padanya. Hantu angin dan hantu petir saling bertukar pandang, menyadari bahwa situasinya genting. Pada saat ini, mereka mengabaikan celah spesial yang mengelilingi mereka, tiba-tiba melepaskan kekuatan mereka. Hukum mereka sendiri berputar sekitar mereka, menembus segel kekuatan spesial dan melarikan diri ke 2 arah. "Karena Anda di sini, Anda tidak akan pergi." Yang terkekeh. Sosoknya menjadi kabur saat dia tiba-tiba muncul di hadapan Feng Gue. Tangan naganya membentuk cakar saat dia meraihnya. Feng Gue ketakutan. Pedang merah darahnya berkilat horizontal saat dia menebas dengan sekuat tenaga. Hembusan angin berderu dari pedang itu, tampaknya mengandung kekuatan yang sangat besar. Namun kilatan kejam muncul di mata Yangke saat dia meraih pedang merah darah itu. Seketika suara logam yang berbenturan dengan logam memenuhi udara. "Sungguh lelucon." Mata Feng Gue hampir keluar dari rongganya. Dia ngeri mengetahui bahwa lawannya benar-benar telah menahan serangannya dengan kekuatan fisik semata, tanpa luka sedikit pun. Pedang merah darahnya adalah harta karun tingkat sumber Do. Bahkan seorang ahli alam kaisar pun tidak akan berani menangkap serangan putus asa seperti itu dengan tangan kosong. Namun lawannya telah melakukannya. Pada saat kebingungan itu, tangan Yangke yang lain sudah menekan dadanya. Aliran energi sumber yang dahsyat mengalir ke tubuh Feng Gue. Dengan erangan keras, Feng Gue tersambar petir, terlempar keluar dengan darah mengalir di wajahnya. Cahayanya langsung meredup. Yangke segera mendekat, tangannya bergerak dalam serangkaian segel tangan, menyerang Feng Gue beberapa kali, langsung menekan kultivasinya. Meskipun Feng Gue tampak pucat dan terkejut, dia masih menatap dingin Yangke, berteriak, "Bunuh saya jika Anda mau. Informasi Anda akan dikirim ke markas besar pedang darah, dan lain kali seseorang yang lebih kuat akan datang mencari Anda. Jika saya membunuh kalian semua, siapa yang bisa membocorkan informasi saya?" Yangke mencibir. Feng Gue berkata, "Teknik melarikan diri hantu petir tidak tertandingi. Anda tidak bisa menangkapnya. Apakah Anda masih tidur?" Yangke mencibir. "Feng Gue." Tiba-tiba sebuah suara lesu terdengar dari kejauhan. Feng Gue terkejut dan menoleh. Ia melihat hantu petir berdiri lesu di udara, tubuhnya dikelilingi pedang bulan hitam. Bersenandung dan siap menyerang, membuat Yangke tak berani bergerak sedikit pun. "Bagaimana Anda bisa?" Feng Gue menatap Lei Gue dengan tak percaya, sama sekali tak menyangka pihak lain belum melarikan diri. "Kita tamat."
Legue menghela nafas menatap Yangke dan ekspresi rumit. Para petinggi meremehkan orang ini. Kita bukan tandingan baginya. Begitu. Legue tersenyum pahit. Saya duluan. Legue tiba-tiba berkata dengan suara berat lalu membuat saya ke tangan dan energi sumber di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak hebat, menyebabkan tubuhnya membengkak. Ekspresi Yangke berubah drastis dan dia meraung. Anda berani? Wajah Legue menunjukkan tatapan mengejek. Saya bukan tandingan Anda, tapi saya masih berhak memilih bagaimana saya mati. Begitu selesai berbicara, dia meledak di tanah tanpa meninggalkan jejak tubuhnya. Dia benar-benar memilih untuk menghancurkan diri sendiri setelah terjebak. Tekadnya yang teguh dan tindakannya yang tegas melampaui imajinasi siapapun. Dan Yangke tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Penghancuran diri seorang ahli sumber do level 3 sungguh luar biasa dahsyat. Sebuah lubang hitam meledak ke dalam kehampaan, ruang menjadi tidak stabil. Dan arus udara yang kacau berputar ke segala arah. Meskipun Yangke tidak berada di dekat, guncangan susulan tetap membuatnya goyah. Hantu angin yang kultivasinya telah lumpuh mengeluarkan erangan teredam saat semua tulangnya hancur dan darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya sebelum dia mati. Ye Qinghan juga terlempar tinggi ke udara oleh guncangan susulan dari penghancuran diri. Terus-menerus mengerahkan energi sumbernya untuk melawan, yang membuat wajah cantiknya pucat pasi. Setelah beberapa saat guncangan susulan pelan mereda, Yangke terhuyung dan tiba di depan hantu angin, hanya untuk menemukan bahwa pria itu sudah tak bernyawa. Benar-benar mati. Sialan. Yangke tak kuasa mengumpat, menatap Hua Qingxi dan berteriak. Saudari Hua, tinggalkan beberapa yang selamat. Dia tidak tahu organisasi seperti apa pedang darah itu, atau mengapa mereka datang mencarinya kali ini. Jika dia bisa menangkap 1 atau 2 orang yang selamat dan mengintegrasi mereka, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi. Dia tidak membunuh hantu angin secara langsung, tetapi malah melumpuhkan kultivasinya. Itulah alasannya. Namun hantu angin tetap terbunuh oleh guncangan susulan dari penghancuran diri hantu petir. Hantu gunung telah dihancurkan oleh tubuh dharmanya, hanya menyisakan hantu api yang masih hidup. Tentu saja dia tidak ingin hantu api itu binasa. Tetapi setelah mengucapkan kata-kata itu, dia membeku di tempat. Hua Qingxi dengan pita warna-warni berputar di sekelilingnya, berbalik dan menatapnya dengan senyum pahit dan berkata, "Ini mungkin agak sulit." Tidak jauh darinya, hantu api menyeringai ganas. Pedang merah darahnya entah bagaimana telah menusuk jantungnya sendiri. Darah mengalir dari mulutnya. Meskipun wajahnya meringis kesakitan, dia masih tertawa terbahak-bahak. Serangan pedang darah, pertarungan sampai mati. Dilihat dari penampilannya, dia jelas telah bunuh diri. Dia mungkin melihat bahwa ketiga lainnya telah binasa dan merasa tidak ada harapan untuk melarikan diri. Jadi dia menusukkan pedang merah darahnya ke jantungnya sendiri. Luka fatal seperti itu tidak akan bertahan lama, bahkan bagi seorang kaisar tertinggi. Apalagi hanya hantu api tingkat ketiga sumber do. Jika tidak diobati, dia akan mati dalam sekejap. Wajah Yangke pucat pasi, ekspresinya berubah beberapa kali sebelum dia menggertakkan giginya dan meraung. Anda ingin mati tanpa izin saya? Teruslah bermimpi. Dengan itu dia melesat maju, muncul tepat di depan hantu api. Dia menampar hantu api dengan satu tangan, menyegel kekuatannya untuk mencegahnya menghancurkan diri sendiri, seperti hantu petir. Jika itu terjadi, tidak akan ada harapan untuk sembuh. Anda, apa yang Anda lakukan? Meskipun mendengar panggilan kematian, hantu api masih terkejut dengan penampilan ganas Yangke. Yangke mencibir. Apa yang harus saya lakukan? Menyelamatkan Anda? Tentu saja. Tidak perlu terima kasih pada saya. Menyelamatkan saya? Hantu api itu menatap dengan mata terbelalak. Matanya perlahan kehilangan kilonya, benar-benar bingung. Yangke sudah mencengkram kerahnya, sosoknya berkelebat saat dia menghilang dari tempat itu. Pemandangan yang sunyi itu berbau darah, dipenuhi puing-puing pertempuran, dipenuhi anggota tubuh yang terputus dan potong-potongan daging. Pemandangan yang benar-benar mengerikan. Tuan Muda Yang. Ye Qinghan terbang mundur, wajahnya pucat, melihat sekeliling tetapi tidak melihat Yangke.
Dengan cemas dia bertanya kepada Wu Qingxing, "Saudari, kemana tuan muda yang pergi?" Wu Qingxing bertukar pandang dengan avatarnya, tubuhnya yang lentur berkelebat saat dia muncul di belakang Ye Qinghan. Dia mengubah tangannya menjadi serangan telapak tangan, menebas dengan ganas di belakang leher Ye Qinghan. Ye Qinghan tidak menyangka Wu Qingxing akan menyerangnya. Lagi pula dia mengira Wu Qingxing bersekutu dengan Yang Ke, jadi dia benar-benar tidak siap. Dengan serangan telapak tangan ini, dia jatuh lemas ke tanah. "Anda membunuhnya?" Avatar itu terkejut. "Bagaimana mungkin?" Wu Qingxing memutar matanya dan cemberut. "Saya hanya membuatnya pingsan." Setelah jeda dia menatap tubuh Dharma dengan curiga dan bertanya, "Apa yang Anda lakukan?" Dalam waktu singkat berikutnya, dia melihat tubuh Dharma berjalan ke arah hantu angin yang sudah mati dan mengangkat mayatnya dari tanah. Tubuh Dharma menyeringnya dan berkata, "Apalagi yang bisa saya lakukan? Ini Ramon yang hebat. Dia kultivator alam sumber do tingkat 3. Wajah cantik Wu Qingxing memucat mendengar ini, seolah-olah dia teringat sesuatu dan dia berseru, "Apakah Anda akan menggunakan teknik jahat itu untuk melahap daging dan esensi darahnya lagi?" Tubuh Dharma berkata, "Hanya memanfaatkan sampah." "Menjijikkan. Jangan lakukan itu di depan saya, atau saya akan memutuskan persahabatan kita," kata Wu Qingxing dengan ekspresi jijik. Tepat saat itu, Yang Ke tiba-tiba muncul kembali di tanah tandus, melambaikan tangan kepada tubuh Dharma dan Wu Qingxing. "Kalian berdua, kembali." Setelah mengatakan itu, dia melirik Ye Qinghan yang tergeletak tak sadarkan diri di tanah dan mengangguk seolah mengerti. Untunglah dia pingsan. Dengan lambian tangannya, dia menyedot Ye Qinghan ke dalam Mutiara Xuanji dan pada saat yang sama membuka pintu masuk Mutiara Xuanji, memungkinkan Wu Qingxing dan tubuh Dharmanya untuk masuk. Di dalam Mutiara Xuanji kecil di samping taman obat, Yang Ke dan tubuh Dharmanya muncul kembali. Hantu api itu sekarang lemah dan tak bernyawa, jelas tak dapat diselamatkan. Pisau berlumuran darah yang tertancap di dadanya masih berdiri tegak. Darah terus mengalir dari lukanya, meskipun dalam keadaan berantakan, dia tertawa mengejek. "Saya telah menderita luka fatal. Di dunia ini, selain beberapa obat penyembuhan legendaris, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Saya sarankan kalian jangan membuang-buang usaha." Dia batuk sambil berbicara. Darah mengalir dari mulutnya dan lubang hidungnya. Yang Ke mendengus. "Mungkin mustahil untuk sepenuhnya memulihkan Anda, tetapi menjaga agar Anda tetap hidup jelas bukan masalah." Dia langsung menghampiri hantu api itu, membuka paksa mulutnya dan menuangkan segenggam pil penyembuhan di dalamnya. Hantu api itu keras kepala dan menolak untuk berkompromi. Ia menggelengkan kepalanya seperti gendang, tetapi kultivasinya kini telah disegel. Bagaimana mungkin ia bisa melawan Yang Ke? Setelah berjuang beberapa saat, ia tidak punya pilihan selain menelan pil-pil itu, sehingga tatapannya sangat penuh kebencian, dipenuhi ejekan. Ia jelas merasa bahwa metode Yang Ke tidak mampu membuatnya tetap hidup, karena ia dapat dengan jelas merasakan kekuatan hidupnya terkuras. Perasaan hidup yang perlahan meninggalkan tubuhnya sangat mengerikan, tetapi itu lebih baik daripada disiksa di tangan musuh. Di bawah tatapannya, Yang Ke duduk bersila di depannya, membentuk seket tangan dan menekan telapak tangannya ke arah dadanya. Telapak tangan itu bertumpu pada pedang merah darah. Pedang berlumuran darah yang tertancap di dadanya tersentak keluar dari tubuhnya. Mengeluarkan banyak darah, hantu api itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Tubuhnya bergoyang hebat, merasa seolah-olah ia akan mati. Namun sesaat kemudian ekspresi hantu api itu cerah, karena ia merasakan kekuatan hidup yang kaya dan murni mengalir dari luar, membanjiri tubuhnya, perlahan menariknya kembali dari ambang kematian. Luka di dadanya terasa geli dan berhenti berdarah, dan kekuatan hidupnya yang hilang langsung terisi kembali. Ia menatap dengan mata lebar dan melihat di kebun herbal di dekatnya. Sebuah pohon hijau subur, tingginya tidak lebih dari setengah tinggi manusia, memancarkan aura hijau yang rimbun. Aura itu terlihat dengan mata telanjang ditarik ke dalam tubuhnya oleh Yang Ke menggunakan teknik rahasia. "Apa ini?" Meskipun hantu api itu tahu ia akan mati, ia masih gemetar karena terkejut.
karena ia merasakan kekuatan hidup yang tak terbayangkan terpancar dari pohon kecil itu. Aura hijau yang terpancar dari pohon kecil itulah yang telah menyelamatkannya dari kematian seketika dia membeku di tempat. Menyadari bahwa pohon kecil ini pasti sesuatu yang istimewa. Pohon abadi, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Yangga menyeringnya padanya, senyumnya penuh kejahatan. Pohon abadi? Hantu api itu gemetar, menatap Yangga dan heran dan berteriak. Anda bicara omong kosong. Pohon abadi lahir dari langit dan bumi, memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan yang terluka. Legenda mengatakan bahwa jika seseorang memurnikan pohon abadi, ia dapat mencapai keabadian. Bagaimana Anda bisa memiliki benda ilahi seperti itu? Anda tahu banyak. Yangga terkekeh. Ini pohon abadi. Siapa yang Anda coba bodohi? Hantu api itu cemooh. Percaya atau tidak, terserah pada Anda. Yangga meliriknya dan berkata dengan senyum jahat. Anda bahkan masih punya energi untuk berdebat dengan saya sekarang. Tidak buruk, tidak buruk. Sepertinya Anda tidak akan mati dalam waktu dekat. Mendengar ini, hantu api itu langsung terdiam. Ekspresinya berubah dengan cepat, campuran emosi yang menarik. Dia ngeri saat menemukan bahwa aura hijau yang terpancar dari pohon kecil itu sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan pada lukanya, menghentikan pendarahan dan menyelamatkannya dari kematian. Jika dia bisa menelan daun dari pohon itu, bukankah itu berarti dia akan langsung penuh kehidupan dan sembuh total? Pikiran ini membuat hantu api terkejut, keringat dingin mengalir di dahinya. Meskipun dia tidak ingin mempercayainya berdasarkan pengalamannya sendiri. Pohon kecil ini mungkin memang pohon keabadian yang legendaris. Hantu api tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Tatapannya tiba-tiba menyala saat dia menatap tajam pohon keabadian. Namun Yangga mengabaikannya dan berkata kepada tubuh dharmanya, orang ini milik Anda. Pastikan Anda mendapatkan sesuatu darinya. Jangan khawatir, dia akan bicara. Tubuh Dharma tertawa sinis, suaranya membuat merinding hantu api. Berbalik, dia mendapati Yangga telah menghilang, hanya menyisakan golem batu raksasa yang duduk bersila di tanah, memegang mayat di tangannya. Hantu angin. Hantu api menatap sedih mayat hantu angin. Gelombang kesedihan menyelimuti-nya. Setelah beberapa saat, ia menoleh dingin ke arah tubuh Dharma dan berkata, tidak peduli hantu jenis apa Anda. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan informasi apapun dari Anda. Anda benar, puji tubuh Dharma. Saya paling mengagumi orang-orang yang berani. Jangan khawatir, saya tidak akan mempersulit Anda. Hantu api mencibir. Jelas tidak mudah mempercayai kata-kata tubuh Dharma. Tetapi yang mengejutkannya, tubuh Dharma benar-benar mengabaikannya dan tidak menunjukkan niat untuk menginterogasinya. Sebaliknya, ia meletakkan mayat hantu angin di depannya, lalu menangkupkan tangannya di sekitar tubuh itu. Apa yang Anda lakukan pada hantu angin? Ekspresi hantu api berubah drastis dan ia bertanya dengan tajam. Apa yang akan saya lakukan? Tubuh Dharma terkekeh aneh. Urat-urat di dahi hantu api berdenyut dan dia merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Sikap acuh tak acuh tubuh Dharma tidak menjawab tetapi malah mengajukan pertanyaan balik. Dan bahkan memunculkan pertanyaan itu sendiri yang sangat menjengkelkan. Tepat ketika hantu api mulai gelisah, ekspresi tubuh Dharma berubah serius dan ia meraung. Teknik pertempuran menelan surga. Mata hantu api langsung melebar. Gigi atas dan bawahnya berbenturan keras, menghasilkan suara berderak. Dan dia berteriak ketakutan. Menelan? Teknik pertempuran menelan surga? Hantu api tidak selemah yang dia klaim sebelumnya, melainkan apa yang telah dia saksikan telah melampaui batas psikologisnya. Dia bisa menusukkan pedang darah ke jantungnya tanpa ragu-ragu untuk membuktikan ketidakbersalahannya dengan kematian. Tetapi setelah menyaksikan tubuh Dharma menggunakan teknik pertempuran menelan surga pada mayat hantu angin, pertahanan batinnya langsung runtuh karena tidak ada yang ingin ditelan hidup-hidup. Sari daging dan darah mereka dikonsumsi karena kematian seperti itu terlalu mengerikan. Jadi dia dengan cepat mengungkapkan semua yang dia ketahui.
Keempat pria itu memang prajurit dari pedang darah dan mereka memang telah menerima perintah untuk menangkap Yang Ke hidup-hidup dan membawanya kembali ke markas. Adapun alasannya, Huo Gui tidak bisa mengatakannya. Mereka hanya mengikuti perintah. Pedang darah memiliki struktur hierarki yang ketat. Seseorang tidak dapat mengakses rahasia suatu tingkat tanpa mencapai peringkat tertentu. Mereka bahkan tidak tahu siapa yang memberi perintah. Mereka hanya menerima instruksi terkait misi di tempat dan waktu tertentu. Melalui pertanyaan ini, Yang Ke mengetahui bahwa pedang darah jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Anggotanya beragam, tersebar di berbagai wilayah dan sekte. Biasanya tidak meninggalkan jejak. Mereka hanya muncul sebagai anggota pedang darah ketika menerima misi. Setelah misi selesai, mereka menghilang lagi, tidak mungkin dilacak. Ketika Tubuh Dharma menanyakan lokasi markas selatan pedang darah, kesadaran hantu api tiba-tiba meledak sebelum dia bisa menjawab, dan dia langsung mati. Tampaknya dia telah ditempatkan di bawah pembatasan oleh makhluk yang kuat. Pembatasan ini akan dipicu jika rahasia sebenarnya dari pedang darah disebutkan, sehingga mencegah informasi tersebut bocor. Setelah mendapatkan informasi ini dari Tubuh Dharma, wajah Yang Ke begitu muram hingga hampir membeku. Meskipun ini adalah pertemuan pertamanya dengan organisasi pedang darah, dilihat dari kekuatan dan perilaku keempat hantu tersebut, pedang darah bukanlah organisasi yang bisa dianggap remeh. Sekarang dia menjadi target, namun dia bahkan tidak tahu mengapa, apalagi intelijen musuh. Ini membuatnya merasa sangat gelisah, seolah-olah ada duri ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Tindakan pedang darah sangat tanpa ampun. Segagalan misi ini tidak akan ditoleransi oleh pedang darah, jadi musuh yang lebih kuat akan datang mencarinya. Dia bisa menghadapi keempat hantu angin, petir, api, dan gunung, tetapi bagaimana dengan lain kali? Bagaimana jika pedang darah mengerahkan seorang ahli alam kaisar? Untuk saat Yang Ke dipenuhi kekhawatiran. Saat Yang Ke merasa frustasi, sebuah erangan lembut terdengar dari belakangnya. Dia berbalik dan melihat Ye King Han duduk terkulai di perahu kayu, merutan kening dan tampak bingung. Dia tampak sedikit bingung dengan situasinya. Namun dia dengan cepat mengingat apa yang terjadi sebelum dia pingsan dan tiba-tiba berdiri berseru, "Tuan Muda Yang, Anda sudah bangun?" Yang Ke meliriknya dan berkata dengan tenang, "Jangan terlalu banyak bergerak. Periksa diri Anda untuk melihat apakah Anda baik-baik saja." Ye King Han mengangguk, menutup matanya untuk meriksa diri sendiri dan membukanya setelah beberapa saat dan berkata, "Saya baik-baik saja." Dia hanya pingsan karena pukulan Hua Qingxi. Meskipun dia terkena dampak penghancuran diri hantu petir, dia tidak menderita luka serius, hanya sedikit ketidakstabilan pada ki dan darahnya. Minum beberapa pil akan membantunya pulih. "Tuan Muda Yang, di mana saudari itu dan pria batu besar itu?" Hua Qingxi melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan Hua Qingxi atau Tubuh Dharma. Jadi dia bertanya dengan curiga. Yang Ke bertanya, "Saudari dan pria batu yang mana?" "Maksud Anda?" Yang King Han hendak menjelaskannya ketika dia tiba-tiba ia mengerutkan kening. Ekspresinya aneh. Mungkinkah itu hanya ilusi? Mengingat adegan Hua Qingxi dan Tubuh Dharma muncul, ia merasa semuanya begitu tidak nyata. Dan ia mulai ragu apakah ia berada di bawah ilusi dan bahwa wanita muda dari pria batu itu tidak nyata. "Saya menggunakan teknik mata untuk menghadapi 4 hantu tadi, jadi Anda mungkin berhalusinasi," jawab Yang Ke. "Jadi begitu?" Ye King Han menghela nafas, tersenyum merendahkan diri. "Tuan Muda Yang, memang sangat kuat. Saya sama sekali tidak bisa membantu. Saya benar-benar malu." "Bukan apa-apa, 4 hantu pedang darah tidak mudah dihadapi. Jika Anda benar-benar memaksa masuk, Anda mungkin sudah mati sekarang." Ye King Han berkeringat dingin mendengar ini, menyadari sekali lagi perbedaan besar antara dirinya dan Yang Ke. Keempat iblis pedang darah itu adalah ahli yang kuat di tingkat ketiga alam sumber Do. Serangan gabungan mereka menggunakan teknik rahasia, bahkan mampu melawan ahli alam kaisar. Namun mereka sepenuhnya dimusnahkan oleh Yang Ke. Prestasi seperti itu sungguh luar biasa.
Meskipun keduanya berada di tingkat kedua alam sumber Do, Ye King Han merasa perbedaan kekuatan antara dirinya dan Yang Ke seperti langit dan bumi. Gelombang kesedihan menyemutinya dan dia merindukan hari di mana dia bisa memiliki kekuatan Yang Ke. Dia tersenyum pahit, menyentuh bagian belakang lehernya dan merasakan sedikit rasa sakit, membeku di tempat. Mengingat adegan wanita muda yang membuatnya pingsan, Ye King Han dipenuhi kebingungan. Tidak yakin apakah yang dilihatnya adalah ilusi atau kenyataan. Jadi mereka melakukan perjalanan dalam diam. Karena Ye King Han sepertinya menyadari bahwa Yang Ke sedang dalam suasana hati yang buruk setelah bertemu dengan keempat iblis itu. Jadi dia tidak mengganggunya, hanya menunjukkan arah dan beristirahat dalam meditasi di perahu kayu selama waktu luangnya. Lebih dari 10 hari kemudian, keduanya akhirnya melihat deretan pegunungan yang membentang di kejauhan. Ye King Han kemudian bangkit dari perahu kayu, menunjuk dengan bersemangat ke arah pegunungan di depannya. Tuan Muda Yang, ini Gunung Seribu Daun. Sekte Seribu Daun kita terletak di dalam gunung ini. Kita bisa mencapainya dalam waktu kurang dari setengah hari. Iya, jawab Yang Ke dengan santai. Ye King Han tersenyum. Saya akan mengirim pesan kepada ayah saya dulu agar dia tidak khawatir. Perjalanan ini telah memakan waktu beberapa bulan dan sendirian di pedesaan selalu membuat keluarganya khawatir. Sekarang setelah dia kembali dengan selamat, pikiran pertamanya adalah memberitahu mereka bahwa dia aman. Yang Ke mengabaikannya, hanya duduk di bagian depan perahu kayu, diam-diam mengamati sekitarnya. Ye King Han mengeluarkan kompas komunikasi dan menuangkan pikirannya ke dalamnya. Setelah beberapa saat, kompas tiba-tiba berdengung seolah-olah ada gema. Setelah meriksanya, alis Ye King Han tiba-tiba mengerut dan dia tampak tidak senang. Yang Ke memperhatikan ada yang salah dengan ekspresinya dan bertanya, "Ada apa?" Ye King Han cemberut dan berkata, "Ayah saya benar-benar menyuruh saya mewakili Sekte Seribu Daun untuk menghindari upacara pengambilan selir Tuan Kota Bango Langit. Dia sangat marah." Dia mengeluh. Seharusnya saya tahu lebih baik daripada memberitahunya bahwa saya sudah kembali. Itu akan menyelamatkan saya dari masalah ini. Anda tampak sangat enggan pergi, kata Yang Ke sambil tersenyum. Ye King Han mendengus dingin. Saya tidak ingin ikut campur dalam urusan orang-orang yang melupakan tuan mereka. Biarkan dia mengambil selirnya. Dan ayah, mengapa memberinya kehormatan dengan mengirim orang ke upacara konyol ini? Ekspresi Yang Ke berubah dan dia bertanya, apakah Sekte Seribu Daun Anda menyimpan dendam terhadap Tuan Kota Bango Langit ini? Ye King Han menjawab dingin. Orang itu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Dulu dia bisa menjadi penguasa kota sepenuhnya berkat dukungan Sekte Seribu Daun saya. Sekarang dia kuat. Dia menemukan pendukung lain dan tidak menghormati kita lagi. Dia bahkan mengambil alih banyak bisnis Sekte Seribu Daun kita di kota Bango Surgawi. Sungguh orang yang hina. Yang Ke tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini. Jadi setelah bertanya dengan santai, dia tidak menjawab lebih lanjut. Ye King Han sepertinya menyadari kesalahannya dan menjulurkan lidahnya berkata, Tuan Muda Yang, maaf, saya salah bicara. Tidak apa-apa. Selalu ada beberapa orang pelit di dunia ini yang membuat orang marah. Yang Ke melambaikan tangannya. Tuan Muda Yang, mohon tunggu sebentar. Saya akan memberitahu ayah saya dan membawa Anda kembali ke sekte untuk menetap. Ye King Han berkata, lalu mencoba menyalurkan indera ilahnya ke kompas komunikasi lagi. Tidak perlu. Yang Ke menyeringai. Akan ikut dengan Anda. Ini akan menghemat waktu Anda dan ini akan menjadi cara yang baik untuk bersantai. Ye King Han senang mendengar ini dan berkata, terima kasih Tuan Muda Yang. Mohon maaf atas kelalaian saya. Tidak apa-apa. Sambil berbicara, keduanya segera mengubah arah dan menuju kota Tianhe. Kota Tianhe terletak 3.000 mil dari kaki Gunung Seribu Daun. Meskipun kota itu tidak terlalu besar, kota itu jauh lebih baik daripada kota hutan Maple, menjadikannya kota berukuran sedang. Menurut Ye King Han, kediaman penguasa kota di kota Tianhe memiliki sekitar selusin ahli alam sumber Do, dan penguasa kota, Luo Jin, memiliki kultivasi tingkat ketiga alam sumber Do yang kuat. Sebanding dengan beberapa pemimpin sekte dan master sekte tingkat menengah di sekitarnya.
Justru karena inilah dia mampu mengamankan posisinya sebagai penguasa kota Tianhe. Ketika Yang Ke dan Yang Qihan tiba di gerbang kota, mereka melihat pemandangan yang ramai. Kereta-kereta yang syarat dengan barang-barang menunggu untuk masuk, dipenuhi dengan barang-barang langka dan berharga. Yang Ke bahkan mencium aroma ramuan dan tumbuhan spiritual. Dilihat dari dekorasi meriah di kereta-kereta itu, barang-barang tersebut jelas merupakan hadiah ucapan selamat yang disiapkan oleh kekuatan-kekuatan sekitarnya. Kota Tianhe adalah kekuatan yang tangguh dalam radius 10.000 mil, dan sekarang setelah penguasa kotanya mengambil selir, berbagai kekuatan secara alami datang untuk menyampaikan ucapan selamat mereka. Para penjaga di gerbang kota juga bersemangat dan berseri-seri gembira menyambut para penjaga dengan senyuman saat mereka memeriksa barang-barang, dan dengan mudah mengizinkan mereka lewat. Yang Ke dan Yang Qihan tidak bergegas masuk ke kota, tetapi berdiri diam 100 kaki di luar gerbang, menunggu. Menurut Yang Qihan, murid-murid dari Sekte Seribu Daun akan segera tiba. Penugasan Yang Qihan untuk tugas ucapan selamat ini murni kebetulan. Jika dia tidak kebetulan kembali hari ini, Ye Hen tidak akan menugaskannya misi yang mengerikan ini. Sebagai pemimpin sekte muda dari Sekte Seribu Daun adalah hal yang terhormat baginya untuk memimpin tim ucapan selamat. Setelah menunggu beberapa saat, mata indah Ye Qihan tiba-tiba berbinar, dan dia menunjuk ke suatu arah sambil berkata, "Mereka di sini." Yang Ke mendongak dan melihat seberkas cahaya melesat cepat ke arah mereka dari cakrawala. Saat semakin dekat, cahaya itu menampakkan wujud aslinya. Sebuah kapal sihir yang menyerupai kapal bertingkat. Beberapa pendekar bela diri berpakaian rapi berdiri di atas kapal. Salah satunya bersandar di pagar melihat sekeliling. Setelah melihat Ye Qihan, dia menyeringnya dan melambaikan tangan dan ramah. Ye Qihan membalas lambaian tangannya, dan beberapa saat kemudian kapal itu mendarat. Pria yang sebelumnya menyapa Ye Qihan melompat turun, dan setelah yang lain turun, dia membuat sayap tangan dan menyimpan kapal itu. "Yesi, Anda akhirnya kembali. Jika Anda tidak kembali, saya akan pergi ke kota hutan Maple untuk mencari Anda." Pria itu berdiri tepat di depan Ye Qihan, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Matanya berbinar, seolah mengabaikan kehadiran Yang Ke. "Kakak Lucian." Ye Qihan tersipu di bawah tatapan intensnya, menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Yang Ke melirik pria dan wanita itu dan segera merasakan sesuatu di antara mereka, dan tak kuasa menahan senyum tipis. Tiba-tiba seorang pria lain menjulurkan kepalanya dari belakang Lucian, menyeringnya, "Kakak Ye, Anda tidak tahu sejak Anda pergi ke kota hutan Maple, kakak kita sangat lesu. Dia bahkan tidak bisa berkonsentrasi pada kultivasi. Dan guru telah memarahinya beberapa kali." "Berhenti bicara omong kosong." Lucian menatap tajam pria itu, tetapi matanya masih tersenyum. Ye Qihan merutkan bibir merahnya dan berbisik, "Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa kultivasi masih diperlukan?" Lucian menatap Ye Qihan dengan lembut dan berkata pelan, "Saya telah berkultivasi, tetapi saya tidak bisa menenangkan pikiran saya karena saya terus memikirkan seseorang." "Memikirkan? Siapa?" Tubuh Ye Qihan bergetar dan rona merah di pipinya semakin jelas seperti api yang membara. "Saya merindukan Anda." Pria yang tampak licik itu menyeka. "Kakak Ye, saya juga sangat merindukan Anda. Hati saya hancur, saya tidak bisa tidur di malam hari." Saat berbicara, dia memasang ekspresi kesakitan yang tak tertahankan, gelisah di tempat tidur, yang membuat murid-murid Sekte Seribu Daun lainnya terkekeh. "Wuma, pergi dari sini." Lucian tiba-tiba mengulurkan tangan dan memukul kepala murid bernama Wuma, membuatnya mundur dan berteriak dengan marah. "Hanya hakim yang bisa membakar, tetapi rakyat jelata bahkan tidak bisa menyalakan lampu. Apakah tidak ada keadilan di dunia ini? Kakak Ye, Anda harus membela saya." Ye Qihan meludah. "Anda pantas mendapatkannya karena ocehan Anda yang tak henti-hentinya. Kakak seharusnya memberi Anda pukulan yang bagus." Wuma langsung tampak sedih. Yang Ke mengamati dengan dingin dari samping, menemukan murid-murid Sekte Seribu Daun cukup menarik. Tampaknya sangat dekat satu sama lain dan tidak bisa menahan tawa. Ini membuat agak sentimental.
Faktanya, semakin kecil sektenya, semakin kuat kekompakan di antara para muridnya di masa krisis. Tetapi begitu sekte itu tumbuh besar, berbagai bentuk tipu daya dan kemunafikan perlahan muncul. Lucian tampaknya baru menyadari kehadiran Yangke saat ini. Sececak kejutan terpancar di matanya. Ia dengan sungguh-sungguh menggenggam tangannya dan berkata, "Saya Lucian dari Sekte Seribu Daun. Bolehkah saya menanyakan nama saudara yang terhormat ini?" Nah, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya guys ya. Bye-bye.